Ya, di soal kode Y ini kemarin sempat ya ada salah satu soal yang sama dengan kode X, bedanya hanya di gambarnya. Yang di kode X itu ada gambar Adi dan Betty sedang menimba itu ya, yang Adi menggunakan katrol katrol tetap, yang Betty tanpa menggunakan pesawat. Nah, seperti itu. Di sini ada deskripsi. Ternyata jawabannya menjadi perdebatan ya antara keuntungan mekanik Adi lebih besar atau sama keuntungan mekaniknya. Kemarin kami dari UKSW sudah dapat pembekalan materi terkait dan salah satunya ada soal ini dibahas. Adi menimba air dengan katrol dan Betty menimba air dengan seutas tali secara langsung. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah di sini kan kita kemarin sepakat kalau keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding Betty. Nah ternyata setelah kajian teorinya, ternyata jawabannya adalah yang D. Gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Betty. Nah, untuk penjelasannya, kemarin Pak Adi juga sudah memberikan gambaran tentang jenis katrol. Sebentar ya, saya kopikan di sini. Nah, ini tambahannya, teman-teman. Jadi, di sini kalau katrol tetap itu mempunyai keuntungan mekanis sama dengan 1, ya. Nah, itu sama dengan yang tanpa pesawat itu. Yang membedakan hanyalah arah gayanya. Jadi, misalnya kalau seingat saya ya, jadi kalau pakai pesawat sederhana menggunakan katrol tetap itu kan arah gayanya ke bawah ya. Jadi kan katrol kan ini, seperti ini. Jadi kan ditarik oleh Adi itu ke bawah. Nah, kalau Betty menariknya ke atas, jadi airnya itu ditarik ke atas. Tetapi beban yang dikeluarkan itu sama, bebannya sama, jadi gaya tariknya yang dilakukan itu sama gitu. Kalau kemarin dimisalkan berat beban itu 10, maka gayanya 10 Newton. Gimana ya? Pokoknya rumusnya itu saya kurang tahu juga. Ada teman-teman yang bisa menambahkan menambahkan penjelasannya. Yang kemarin ikut gabung di penjelasan materi sama Pak Adi. Di sini sepertinya kemarin ya aktif juga itu Pak Triyoga ya. Pak Triyoga ya, tadi saya juga. Tuh, Tadi Pak Triyoga, ada. sekarang Bentar. masih loh. Pak Triyoga, monggo Pak Triyoga. Iya. Iya, Bu. Sebetulnya saya kalau fisika itu agak lemah ya, tapi saya juga baca-baca materi sedikit. Kalau dilihat dari rumusnya sebetulnya kalau Pak Adi itu. Kalau yang katrol tetap itu kan keuntungan mekaniknya 1 ya. Terus kalau langsung itu kan sama antara gaya sama berat benda sama. Ya menurut saya sudah betul E itu kemarin. Iya, berarti ini yang E ya, sepakat ya. Iya. Ya. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Banyak kurangnya mungkin penjelasannya. Keren banget. Ayo dilanjut aja. Ya, lanjut. Kemarin itu ada lagi satu soal yang masih ternyata ini nomor 6 ini kan. Nah, ini nomor 6 ini soalnya nanti sama dengan nomor berapa ya? Pokoknya di nomor setelah 35 itu ada soal seperti ini. Dan jawabannya berbeda. Yang kemarin kan kuncinya A. Nah, yang ini kuncinya E, yang selanjutnya itu. Nah, gimana teman-teman? Kita bahas lagi ya nomor 6 ini. Pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu, nah ini tahap simbolik ya. Tahap simbolik itu merupakan manipulasi simbol secara langsung, ya, memahami gagasan-gagasan yang abstrak yang sudah berupa simbol, tidak menggunakan benda konkret lagi. Tahap yang ketiga ya dari tahapan teori Brunner. Yang mana kira-kira teman-teman? Kalau ini kemarin yang E itu kan Mbak Anissa juga sempat menyampaikan kan kalau ini tulis itu ya. Siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan. Nah, ini kalau misalnya kita rubah di manusia gitu kan lebih tepat ya. Iya. Iya.
cocok. Siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Nah, di sini sudah ke tahap kesimpulan. Biasanya kalau simbolik itu berarti kan tahap terakhir, nggih. Berarti kan sudah masuk ke menyimpulkan, nggih. Oh, iya. Iya kan, maksudnya udah abstrak gitu kan. Berarti yang ini ya, siswa mengomunikasikan lebih masuk yang ini kan. Kalau yang ini mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem, ini berarti penggunaan benda konkret. Abiotik dan biotik di alam itu, di lingkungan itu. Oh iya, berarti itu masuknya ke tahap inaktif ya? Kalau yang ini masuknya ke tahap inaktif ya. Apa ikonik coba? Ikonik itu kelompok untuk artinya inaktif ya. Bisa saja inaktif, bisa saja ikonik berarti. Ya, gambaran dari objek-objek yang mewakili konsep. Nah, konsep di sini kan misalnya pengertian tentang abiotik itu apa, pengertian biotik itu apa, seperti itu kan. Bisa juga inaktif dan bisa juga ikonik ya. Iya, kalau misalkan itu nanti contoh benda-bendanya itu langsung, itu bisa inaktif. Tapi kemungkinan kalau contohnya melalui gambar, bisa masuk ikonik ya? Ikonik ya. Iya toh? Apa gimana? Iya. Iya. Ya bisa. Ya sih, seperti itu rumah saya. Kalau ini pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, sudah jelas ya. Kalau ini mengamati langsung, inaktif. Kalau yang ini siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik. Itu belum di dalam ekosistem. Sepertinya belum masuk ke gejala-gejala. Belum masuk ke interaktifnya. Interaksi. Interaktif sampean. Interaksi. Cuma satu. Ya. Oke, cukup. Ini lanjut. Ada pertanyaan atau ada sanggahan atau menambahkan materi, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nomor 36. Nah, kita masuk ke soal matematika ini. Silahkan siapkan oret-oretannya. Diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 302. Jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran, berapa diagram lingkaran seperti di bawah ini ya, berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Nah, kemarin di soal yang saya share itu soal Y-nya nggak ada diagramnya. Jadi ini tak cari sendiri di Google ya. Ini soalnya lumayan mudah sih, hanya ada 3 pembagian, baju remaja 40%, baju dewasa 38%, yang ditanyakan baju anak. Berapa baju anak yang dijual? Oke, ada yang sudah menemukan jawabannya? Berapa teman-teman? Baju anak, kita cari dulu persentase dari baju anaknya sendiri. Ya, dengan cara mengurangkan 100% ya, kalau persen dikurangi baju dewasa dan baju remajanya dijumlahkan. 40% ditambah 38%. Hasilnya berapa? 22. Ya, 22%. Nah, kemudian untuk mencari berapa baju anak, 22% dikali totalnya, ya, 102. 66, sekian. 66, koma berapa, Bu? Koma berapa tadi ya, lupa. 0,44. 6,4. 0,44. Oke, 0,44. Kita bulatkan 66, gitu ya. 66 baju. Ada kan? 66? Ya,
Ada, C. Oke, 66 baju. Oke, semoga soalnya besok kayak gini ya. Rari Ya, simpel dan mudah. enak lagi kalau soalnya kayak yang dijelaskan bahasa Indonesia itu. Langsung to the point aja itu. Kalau yang bahasa Indonesia. Tanpa ada deskripsi awalnya ya. Ya. Nah, lanjut nomor 37. Budi ingin membuat persegi berbentuk potongan bangun persegi. Oh, potongan bangun persegi ya di sini ya pertanyaannya ya. Nah, masalahnya di soal ini tidak disajikan ini ya teman-teman, apa gambarnya. Ini Ya. aku yuk dicoba aja pakai segitiga gitu kan. Jadi berapa segitiga gitu kan nanti. Nggak jelas ini soalnya awalnya. Jadi cuma begini, Budi ingin membentuk persegi dengan potongan bangun persegi. Persegi. Membentuk persegi dengan menggabungkan bangun-bangun seperti pada gambar dengan tanpa bertumpuk lah gambarnya ra ono. Banyak Oke. bangun yang dibutuhkan berapa gitu kan. Oh iya. Nggak jelas ya, terus tapi ini tak kasih sendiri kabarnya gitu. Dilewati aja kalau soal seperti itu berarti. Iya ya, tapi kalau misalnya ini dari bentuk segitiga itu bisa dijawab. Jawabannya malah sama dengan kunci. Coba kalau Gimana misalnya caranya? bangun segitiga. Nah, coba ini kalau misalnya ada bangun segitiga supaya bisa menjadi satu persegi utuh tanpa bertumpuk, itu ada berapa segitiga gitu. Oh iya iya. Baca kan permisalannya. Berarti kita reka-reka itu ya. Oh, kita ganti soalnya aja gimana? Tak googling ya ora ketemu nih soal yang mirip yang ini. Ya wes lah. Oh, iya. Nek kalau persegi bangun persegi, kalau Bu Elis nyarinya berapa, Bu? Kalau misalnya potongan bangun persegi. Bu Elis dulu pernah praktek itu 8. 8 kan. Nah, dikunci itu 12 bangun. Kalau 12 bangun itu dari bangun segitiga itu bisa gitu. Gambarnya tadi ini kayak yang ini. Oh. Kalau 8 itu terus soalnya genep ya nek 8 jadinya atas bawah. Jadi persegi kecil itu kan Bu Elis maksudnya? Iya, tapi ini tulisannya tanpa bertumpuk ya. Nek persegi tumpuk Bu karena sisinya sama. Jadinya kan kayak gini tuh persegi. Iya. Kalau misalnya dari bangun segitiga loh. Jadi ini kan ada 12 segitiga ya. Oh, bener-bener 12 ya. Iya. Gimana teman-teman, mau dibahas lebih lanjut atau cukup saja berhubung soalnya juga nggak jelas? Lanjut Bu. Lanjut saja. Ya, yang penting ini ya, pokoknya intinya kalau mencari menggabungkan bangun-bangun itu ya dengan cara coba-coba. Gitu. Lanjut ya, nomor 38. Pak Rahmat akan menjelaskan pembagian bilangan. Ia terlebih dahulu mengajarkan pengurangan bilangan. Teori belajar yang diterapkan adalah menjelaskan pembagian bilangan, terlebih dahulu mengajarkan pengurangan bilangan. Berarti belajar mengulang ya, mengulang materi yang sebelumnya. Teorinya siapa? Ini ada loh di soal X. Mirip tapi Yang A kan Ibu, yang A. ya. A kayaknya. Vygotsky ya. Ya. Vygotsky itu kemarin di soal X juga tentang ini ya. Belajar ini. Pengertiannya anak belajar hal baru dimulai. Siswa belajar hal baru dimulai dari yang dikenal siswa. Dimulai dari yang dikenal siswa saja ya. Yang dikenal siswa
Oke, kalau teori biasa apa teman-teman? Teori biasa apa? Tentang apa? Kalau saya yang browsing itu teori biasa tentang anak membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Melalui interaksi dengan lingkungan. Kalau di NES ini konsep matematika yang disajikan secara konkret akan mudah dipahami. Tentang konsep matematika ya. Konsep matematika yang disajikan secara konkret akan lebih mudah dipahami. Kalau Bronner, belajar permanen atau belajar yang kontinu atau terus-menerus ya, itu akan lebih mudah paham gitu siswanya. Tentang belajar permanen atau kontinu. Memudahkan pemahaman siswa gitu. Ada tambahan? Kayak gitu tulisannya BROW. Nah gini. Oh ya, berarti belajar permanen. Mungkin di kisi-kisi ini ada yang buka kisi-kisi nggak teman-teman? Coba dicek yang tentang Kisi-kisi, bentar. kan tentang pembelajaran ini toh. Tentang apa itu? Tentang teori belajar. Kok yang di soal X kemarin kok tentang ini juga. Vygotsky. Siapa sih macamnya yang ono kira kami? Vygotsky. Vygotsky. Alah, boh. Apa ini ya? Disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan yang sesuai. Iya. Oh, berarti ada bukan hanya Vygotsky yang dimaksud ya. Teori perkembangan apa gitu ya. Kalau ini semuanya tentang teori itu ada 2 sih. Ya, ini kalau submaterinya teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku, dan belajar sosial, teori etologis, dan teori ekologis. Kalau yang dibahas di sini teori kognitif nggih? Yase, kemudian ada siapa lagi? Ada teori belajar bioheuristik, konstruktif juga ada. Ya, itu teori kognitif nggih. Termasuk teori kognitif Vygotsky itu. Teori kognitif itu Vygotsky sama Yase. Lanjut ya. Nomor 39. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta. Memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru baik gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS adalah kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta, menciptakan sesuatu yang baru. Berarti ini siswa menciptakan sesuatu yang baru. Berarti termasuk pembelajaran secara apa? PTL. Nah, tapi di sini juga ada sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar, ya kan? Sebagai sumber belajar. Kalau ada kata lingkungan berarti apa, teman-teman? Kontekstual. Ya, kontekstual teaching learning. Kalau problem based learning berbasis masalah ya. Basis proyek. Open inquiry.
Kalau open inquiry itu ya intinya siswa memecahkan masalah sendiri. Dan guru hanya sebagai fasilitator. Kalau cooperative learning artinya kerja sama kelompok. Tidak ada masalah ya di nomor 39? Lanjut. Atau ada beda pendapat? Lanjut, oke. 40. Melestarikan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab semua komponen yang berada di sekolah tersebut. Salah satu contoh penerapan penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS di sekolah adalah apa teman-teman? Membuat hidroponik, mencegah kerusakan lingkungan, menghemat penggunaan listrik, meningkatkan potensial kebersihan kelas, atau E, mengendalikan pencemaran lingkungan. Yang mana? IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Sepertinya yang A mungkin. Iya, dikunci juga A. Penjelasannya piye Bu Anissa? Kenapa hidroponik? Kalau ini kan di sini kan contoh penerapan penggunaan lingkungan sekitar seperti itu. Kalau untuk mencegah kerusakan lingkungan itu kan otomatis bisa saja di awang-awang seperti itu ya. Kurang Penerapan penggunaan itu lingkungan. penerapannya. Penerapan Kalau penggunaan. membuat tanaman hidroponik kan langsung ke lingkungan sekitar seperti itu. Dan praktek ya, maksudnya Iya. kita langsung berhubungan dengan lingkungan. Ya, kalau yang lain itu sepertinya hanya bisa saja hanya konsep saja seperti itu loh. Kalau menurutku sih, kalau Jadi teman-teman aslinya iki belakangnya ini kan kita lihat dari depan aja ya, kata di depan ini membuat, mencegah, menghemat, meningkatkan, mengendalikan. Di sini penerapan yang dimaksud. Oke, berarti yang membuat ya. Gimana teman-teman yang lain, ada pendapat lain? Kalau dikunci juga A. Mungkin teman-teman ada pendapat yang lain? Ya, betul yang A itu, Bu. Oke, nggih ternuwun. Lanjut nggih. Tadi yang menjawab siapa ya? Pak sinten nggih? Pak Suparjo, Bu. Oh nggih, monggo Pak Suparjo dibacakan nomor 41, Pak. Yang lainnya saja, Bu. Jenengan riyen mawon, mangke sampai 5 nomor terus gantian yang lain. Betul, yang lainnya saja, menyimak saja saya. Nggih, pun Pak David ayo Pak David. Nggih, Mbon. 41 nggih. Bapak Ya. Sutrisno adalah guru IPS SD dan akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar. Halo. Lanjut Pak David. sinyal mungkin. Gitu kan. Biasanya sinyal. Halo ya. Lanjut nggih. Baru keluar tadi. Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak dipakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat urutan di atas, Bapak Sutrisno memilih media gambar dengan tujuan A. Membentuk karakter, sikap, dan nilai siswa. B. Membangkitkan motivasi dan gairah belajar siswa. C. Tujuan pembelajaran agar mudah tercapai dengan baik. D. Membantu meningkatkan pemahaman siswa melalui media. Atau E. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan terfokus. Ya, ini pernah dibahas ya. Kemarin itu di kelas kita. Tentang Pak Sutrisno yang menggunakan media gambar untuk mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar.
Nah, di sini Pak Sutrisno juga teman-teman, melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Sutrisno ini mengharapkan agar siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak. Nah, berarti di sini Pak Sutrisno itu memilih media gambarnya dengan tujuan apa? Tujuan agar apa, teman-teman? Ini yang diharapkan Pak Sutrisno ini loh, mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja. Ya? Yang A, Bu. Yang A. Membentuk karakter, sikap, dan nilai siswa. Ya, ini yang A yang paling tepat ya. Jadi karena Pak Sutrisno mengharapkan siswa akan tergerak dan tersentuh untuk membantu, jadi yang diharapkan adalah membentuk karakter dan nilai siswa. Manten nggih, Bapak Ibu. Lanjut Pak David nomor 42. Bawah. Ya. 42. Oke. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus didiskusikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, penilaian proyek, portofolio, pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Membuat daftar checklist. Ya. Kemudian ada juga di sini untuk mengetahui kemampuan dan mengelola pendapat ketika berdiskusi. Berarti kan di situ kan ketika berdiskusi berarti kan melakukan kegiatan ya yang bisa diamati, kegiatan atau kerja diskusi kelompok. Kalau penilaian diri kan berarti menilai dirinya sendiri, Pak. Terakhir evaluasi kan? Berarti yang mana? Ini kita fokusnya ke mengetahui kemampuan dan mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Nah, penilaian otentik holistik atau penilaian yang menyeluruh ya. Menyeluruh dan dapat tahun yang mana? Apa Pak David menurut jenengan? Kalau proyek jelas bukan ya. Portofolio juga bukan. Kinerja. Ya. Kinerja A. Ya, penilaian kinerja. Lanjut sampai 45 Pak David. Dibaca lagi. Oke, siap. 43. Doni menemukan pensil, lalu keesokan harinya Beni menyampaikan bahwa pensilnya hilang. Doni memberikan pensil yang ditemukan, namun teman-temannya mengira Doni yang mengambil pensil Beni. Doni mengabaikan perkataan teman-temannya. Sikap Doni menunjukkan Bapak Ibu pilihannya sampai ya Pak. Mengabaikan. Oh, udah sampai D Dok. Oh tidak. Iya. Mungkin kok ora konsisten, kadang D, kadang B. Kadang E. Mengabaikan. Doni mengabaikan perkataan teman-temannya. Berarti kan dia kan yang penting nggak melakukan itu gitu kan, diabaikan, nggak terpancing emosi. Berarti Doni seorang yang apa? Pemaaf. Pemaaf. Oh, jujur ya. Oh, Pak Kamaludin. Jawabannya apa? Penilaian kinerja. Ini ya, pemaaf ya, sepakat ya. Apa yang jujur? Kalau aku sih ini fokusnya ke Doni yang mengabaikan perkataan teman-temannya ini, jadi dia pemaaf gitu. Ya aja lah. Kalau jujur kayaknya enggak. Sebenarnya jujur sih karena dia kan memberikan pensil yang ditemukannya kepada kehilangan, tapi kan di sini fokusnya ke yang kalimat terakhir kan? Iya. Bukan sih?
Gimana teman-teman? Iya kan? Iya, iya. Iya, betul. Oke, lanjut Pak David. 44. Yang merupakan dampak negatif dari bidang ekonomi adalah A. Terjadi pengangguran, B. Pertumbuhan Sinyalnya. Iya. Yang mana Jawabannya apa teman-teman? aja? dampak negatif. Pengangguran, Po. Wis ta. Soalnya ini kita nak banget ya. 45. Ayo Pak David terakhir. Jadi sih hilang nih kok. Ayo Pak David. Kayak Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif, berkembangnya era globalisasi. Berarti bukan dampak negatif dari globalisasi. Yang Berikut mana? ini yang merupakan dampak negatif berkembangnya era globalisasi. Berarti jawab positif berarti. Ya. Kesenjangan. Jawab positif kan? Globalisasi. Ya, Iya, positif. Sing apik-apik wae. Kemakmuran yang merata. Yes. Oke. Lanjut, Pak David ditunjuk siapa yang mau membacakan lagi? Yang ditunjuk untuk membacakan? Ayo Pak David, ditunjuk. Siapa yang mau disuruh untuk membacakan? Aku nggak apa Bu. Lanjut. Ya wis. Ya wis, cepat. Alhamdulillah nek gelem. Ayo Pak. Oh, aku nunjuk ki. Ya Oh wis. aku, jenengan. Bu Widya. Heeh. Apa? Mbak Wid. Oh Bu Mbak Widya. Wid. Yang ayo yang. Mbak Wid. Mbak Widya. Ayo sayang. Ayo yang. Widya. Ya, 46 ya. Ya yang Wiwit. Bocor nih semuanya. Ya Pak David, ayo lanjut. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad ke-21 dalam bidang sosial budaya, kecuali sikap individualisme, terjadinya keserakahan budaya, adanya perubahan dalam pola kerja, imperialisme budaya, keterbukaan yang lebih tinggi. Agak mikir iki. Tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad ke-21. Menurut jenengan apa, Bu Wid? Dalam bidang sosial budaya, kecuali. Kata Pak Nyoto nggak boleh ya soal pakai kecuali. Apa, Bu Wid? Menurut jenengan yang mana? Kecuali Jadi Mbak Des. ya. Oh? Yang bukan merupakan tantangan berarti dalam era globalisasi ini. Ya? Individualisme itu tantangan loh. Oh iya Hah? loh. Iya Itu toh. bukan. Ini kan yang merupakan tantangan. Nah, yang kecuali berarti kan yang bukan merupakan tantangan dalam era globalisasi gitu. Kalau individualisme jelas iya tantangan. Mungkin B apa? C. Perubahan dalam pola kerja. Imperialisme itu apa maksudnya? Imperialisme budaya adalah imperialisme itu negara besar memegang kendali penuh dari negara yang sedang berkembang. Imperialisme adalah negara besar atau negara maju ya, memegang kendali negara yang sedang berkembang gitu. Berarti kan ini juga tantangan ya, keterbukaan yang tinggi. Nek aku sih antara B dan E.
Gimana teman-teman? Ayo berpendapat. Kalau Kalau aku individualisme yang C. jelas iya. Malah yang C ya? Berarti antara B, C, E. C. Kalau keseragaman budaya itu kan artinya kan nggak ada, ya wis toh budayanya sama, jadi kan nggak ada, ya minim konflik gitu kan, minim konflik dari budaya itu gitu. Iki ya mungkin jawabannya kurang cetha apa sing kita sing aku sing menganalisa kurang sih. Apa teman-teman? Kalau dikunci B terjadi keseragaman budaya. Kunciku kok C. Ada yang C, ada yang B. Kalau yang C itu setelah saya cocokkan di aplikasi yang B. Itu kemarin hanya sama Bu Eli juga. Kalau era globalisasi ya mungkin bisa saja memang tantangannya adanya perubahan dalam pola kerja itu bisa saja kalau menurutku ya. Gimana maksudnya? Perubahan dalam pola kerja itu dimaksudkan di sini yang bagaimana? Allahu Akbar. Bentar. Gimana ya? Biasanya kan kalau mungkin kayak seperti ini ya. Ini globalisasi. Jadi sepenangkapanku, IPTEP sekali berkembang. Jadi banyak yang bekerja itu ada yang melebihi 24 jam lah bekerja di rumah seperti itu mungkin ya. Mbak Nis, iki kan lo kecuali lo. Ya, maksudnya itu tantangan gitu loh, masuk tantangan gitu loh. Iya, berarti kan kalau yang bukan tantangan kan ini berarti kecuali kan? Iya, saya menganalisis tadi yang jawabannya C tadi loh, kan itu kalau menurut saya itu berupa tantangan, berarti kan jawabannya bukan itu gitu loh. Oh iya. Berarti C tidak termasuk. Kalau menurutku ya, tapi enggak tahu sih yang lain. Jadi gimana teman-teman, kena sing keterbukaan yang lebih tinggi ini maksudnya bi? Keterbukaan yang lebih tinggi. Maksudnya kita masing-masing mempunyai sikap mungkin sangat terbuka gitu. Semuanya diterima gitu. Mungkin ya. Saya traveling. Oke. Gimana kalau sementara B aja gimana? Aku lebih suka B sih, soalnya ini minim konflik juga sih kalau seragaman budaya ini maksudnya. Ya kan? Sedikit perbedaan kan maksudnya kalau budaya ini kan ya ada adat istiadat dan lain sebagainya. Iyalah. Biasa lah. Ya, setuju lanjut. Nah, mandek nih kesuwen. Nomor 47. Waktu pembelajaran siapa sih nggak macam mau? Widya ya? Lanjut Widya. Oke. Ayo yang 47. 47. Waktu pelajaran itu apa ya? Waktu pelajaran Bu Heni mengingatkan siswa, bukan ya? Mengingatkan siswa untuk membersihkan kelas. Namun setelah praktek masih banyak siswa yang meninggalkan karton kertas berserakan. Budi yang duduk paling akhir mengutip semua itu. Berarti Bu Heni sudah menerapkan nilai titik-titik. Rajin, tanggung jawab, disiplin, percaya diri. Budi yang duduk paling akhir mengutip semua itu. Mengutip maksudnya memungut sisa-sisa karton temannya itu apa gimana ya? Mengutip. Intinya mungkin Budi ini ya kayaknya memunguti kertas yang berserakan itu ya. Mengutip sing piye sih? Mengutip itu mengambil lah. Memungut ya istilahnya kayak mengambil karton gitu kan. Jadi kutipan itu kan ambil gitu loh. Ya. Sampai dedok. Rajin, tanggung jawab, disiplin, apa percaya diri, kira-kira sikap Budi itu yang dilihat dari Bu Heni. Kalau percaya diri jelas bukan. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya.
Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab. Sudah melaksanakan yang diingatkan Bu Heni. Oke, lanjut Bu Widya, 48. Pak Dita mengajar di kelas 5A SD Cinta Kami. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah titik-titik. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. Siswa kelas 5 aktif mengemukakan pendapat. PTK inquiry terbimbing selesaikan sebanyak 2 siklus. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. Inquiry konsentrasi siswa. Ya, jawabannya apa Bu Wid? Yang merupakan hipotesis. Ya. Iya, yang inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Hipotesis sendiri adalah jawaban sementara ya, yang harus dibuktikan kebenarannya. Kasih tambahan catatan. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi penerapan modelnya itu dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Itu kan baru hipotesis ya, dugaan sementara. Nah, harus dilakukan PTK itu untuk menjawab hipotesis. Seperti itu, nggih? Ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mau menambahkan terkait dengan hipotesis ini? Kalau tidak ada, lanjut Bu Widya, nomor 49. Susunan kata saya tidak bisa diubah menjadi ayas atau asai. Hal itu buktikan bahasa. Bahasa itu sistematis, bahasa itu produktif, bahasa itu lambing atau lambang ya Bu? Lambang ini kayaknya. D. Bahasa itu makna, bahasa itu manusiawi. Yang mana? Saya ya, sistematis. Yang A. Kenapa? Bahasa itu bermakna kayak. Yang mana ya? Yang D. Kalau saya lebih ke yang D. Bermakna. Kan kalau ayas sama asai tidak ada maknanya kan? Nah, kalau untuk pengertiannya bahasa itu sistematis artinya tersusun menurut pola. Tersusun menurut pola, teratur, logis, terpadu. Kalau yang bahasa itu produktif, artinya bahasa yang dihasilkan manusia dari kegiatan menulis atau berbicara. Kalau bahasa itu lambang, artinya simbol kan? Kalau lambang, simbol. Kok gini sih? Artinya simbol atau termasuk bunyi kata. Satuan bahasa. Kalau bahasa itu manusiawi,
Ini pengatur aja ya ini ya, nggak ada artinya. Nah, itu merupakan beberapa dari bahasa. Apa sih jeneng istilahnya? Lanjut nomor 50. Bu Widya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Langkah-langkah penelitian tindakan menurut Kurt Lewin ialah Penelitian tindakan menurut Kurt Lewin. Kita analisis satu-satu. Yang mana yang pertama? Dalam menyusun PTK, penelitian tindakan, langkah-langkahnya yang pertama adalah penetapan fokus permasalahan ya. Selanjutnya apa? Yang nomor 1 kan antara D dan E, ya kan? Nah, ini kita buang aja, nggak usah pusing-pusing kan. Ini dibuang, berarti yang kedua itu antara 3 atau 4. Merencanakan tindakan perbaikan ya, berarti. Hah? Yang D dan E itu. Tindak lanjut. Hah? Yang D dan E? Yang A malah iya, kan pertama nomor 2. Iya, aku ngantuk, sorry. Yang pertama sih nomor 2, kok nomor 1 sih aku sih malah sih. Iya, Cing, bener-bener Bunis. Itu udah ketemu jawabannya. Udah ya, nggak usah cari lagi. 2, 4, 6, 1, 3. 2, fokus terhadap permasalahan. Bukan, itu soalnya kayak gitu jawabannya. Terus, yang kedua, tindakan perbaikan. Selanjutnya, penilaian pelaksanakan tindakan. Selanjutnya yang keempat, yang ini tadi, pengumpulan data atau observasi. Terus yang kelima, refleksi. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut.